Halo, selamat datang di channel Aba Desain Rumah. Di channel ini, kami berbagi inspirasi desain rumah yang fungsional, nyaman, dan sesuai kebutuhan keluarga Indonesia. Sebelum masuk ke penjelasan video, bisa dibantu untuk like dan subscribe, serta klik lonceng untuk update video lainnya. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan desain ya. Untuk ukuran lahan 6 x 13 meter dengan bangunan satu lantai. Tampak depan rumah ini dirancang dengan konsep modern minimalis. Permainan bidang dan material dibuat sederhana agar rumah terlihat rapi, elegan, dan tetap hemat biaya pembangunan. Dari area depan, terdapat carport dan teras. Pagar depan didesain dengan motif bunga, diberikan aksen bata sama roster. Untuk atap kanopi, menggunakan atap transparan biar cahaya banyak yang masuk. Di area taman depan, terdapat tempat duduk santai. Fasad depan terdapat aksen kisi-kisi dengan finishing warna natural kayu membuat kesan lebih hangat. Jendela kamar depan kami buat dengan bentuk bulat agar terkesan unik dan estetik. Untuk cat, kami gunakan warna netral dengan perpaduan warna hitam, putih, serta coklat. Model atap menggunakan atap pelana dengan talang dakcor di samping kanan dan kiri. Untuk area depan, kami buat semenarik mungkin dan fungsional. Atap samping terdapat bukaan untuk akses sirkulasi udara maupun cahaya. Di bagian belakang terdapat area laundry dengan atap transparan serta ada hiasan taman kecil. Untuk tandun air, kami tempatkan di bagian belakang dengan atap dak. Bagian atap dengan kemiringan yang cukup optimal sehingga membantu aliran air hujan lebih maksimal. Terdapat area carport dengan atap transparan yang memungkinkan cahaya alami tetap masuk. Secara keseluruhan, tampak area bangunan ini dirancang tidak hanya mempertimbangkan estetika, tetapi juga fungsi, sirkulasi udara, dan pencahayaan alami. Yuk kita intip denahnya. Ukuran lahan dengan lebar depan 6 meter dan panjang ke belakang 13 meter, luas lahan di 78 meter persegi dan luas bangunan di 42 meter persegi. Area carport dengan ukuran 3 x 5 meter, dengan teras depan ukuran 3 x 1 meter. Untuk bagian taman depan dengan ukuran 3 x 3 meter. Untuk taman samping 2 x 2,5 meter. Area ruang keluarga gabung dengan dapur dan ruang makan dengan ukuran 4 x 4 meter. Kamar mandi ukuran 2 x 1,5 meter. Area kamar belakang dengan ukuran 3 x 3 meter. Dan di area belakang terdapat area laundry dan taman dengan ukuran 3 x 3 meter. Zona publik letaknya di bagian paling depan rumah, biasanya meliputi teras, ruang tamu, carport. Fungsi, area menerima tamu, area transisi dari luar ke dalam, tidak perlu privasi tinggi. Karena posisi dekat jalan, zona ini memang dirancang lebih terbuka dan mudah diakses. Zona semi-privat, ini biasanya berada di tengah bangunan. Umumnya terdiri dari ruang keluarga, ruang makan, dapur. Fungsinya, area berkumpul keluarga, aktivitas sehari-hari masih bisa diakses tamu tertentu. Biasanya, zona ini dibuat lebih nyaman dengan pencahayaan dan ventilasi alami yang maksimal. Zona privat, biasanya meliputi kamar tidur, kamar mandi. Fungsi, area istirahat, butuh privasi tinggi, tidak langsung terlihat dari area tamu. Penempatannya lebih ke dalam agar lebih tenang dan tidak terganggu aktivitas luar. Zona servis, dari gambar yang terlihat, area cuci jemur. Fungsinya, mendukung aktivitas rumah tangga, biasanya ditempatkan di belakang atau sisi rumah, terpisah dari area utama agar lebih rapi. Masuk ke denah 3D rumah, dari area depan terdapat carport dan teras. Kemudian masuk ke ruang tamu yang terhubung langsung dengan ruang keluarga, sehingga area terasa lebih lega. Terdapat area carport yang muat satu mobil, ruang tamu yang jadi satu dengan ruang keluarga, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi dan WC, dapur dengan meja makan mini, dan area laundry, serta ada area taman depan, samping, dan belakang.
Di bagian tengah terdapat dapur dan area makan yang dibuat terbuka agar pencahayaan alami bisa masuk dengan maksimal. Rumah ini memiliki beberapa kamar tidur yang ditata efisien, serta kamar mandi yang mudah diakses dari seluruh area rumah. Terdapat juga area hijau atau taman kecil yang berfungsi sebagai sumber cahaya dan udara alami. Dengan penataan seperti ini, rumah tetap terasa nyaman meskipun lahannya terbatas. Rumah bukan hanya soal bangunan, tapi tentang tempat pulang, tempat bertumbuh, dan tempat menciptakan cerita bersama keluarga. Semoga desain ini bisa menjadi gambaran bahwa rumah impian bisa diwujudkan dengan perencanaan yang tepat dan konsep yang matang. Jika Anda memiliki lahan dan ingin mulai merancang rumah yang nyaman dan fungsional, Aba Desain Rumah siap membantu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, agar channel Aba Desain Rumah bisa berkembang dan memberikan inspirasi desain yang menarik, dan sampai bertemu di desain selanjutnya. Punya lahan lebar 7 meter tapi bingung mau bikin rumah yang tetap lega dan estetik? Di video ini, saya akan jelaskan desain rumah satu lantai dengan 2 kamar tidur, ruang keluarga luas, dapur nyaman, dan tampilan fasad yang modern minimalis. Simak sampai akhir ya, karena desain ini cocok banget untuk keluarga muda. Halo, selamat datang di channel Aba Desain Rumah. Channel ini membahas inspirasi desain rumah, denah fungsional, dan tips bangun rumah supaya nyaman dan sesuai budget. Jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng supaya nggak ketinggalan desain-desain terbaru lainnya. Rumah ini dirancang di lahan lebar 7 meter dengan konsep rumah satu lantai modern minimalis. Fokus desainnya adalah rumah yang terasa lega, pencahayaan alami maksimal, dan sirkulasi ruang yang efisien. Walaupun ukurannya kompak, tata ruangnya dibuat supaya tetap nyaman untuk aktivitas sehari-hari. Sekarang kita lihat tampilan fasad rumahnya. Desain fasad mengusung gaya modern minimalis dengan permainan bidang tegas, warna netral, dan aksen lengkung di area pintu utama. Masuk ke area fasad utama, kita bisa melihat kombinasi material yang sangat menarik. Dinding menggunakan finishing cat warna krem muda yang dipadukan dengan aksen abu-abu tekstur semen expose pada bagian pagar dan dinding samping. Kombinasi ini memberikan kesan kokoh namun tetap bersih. Di bagian pintu masuk terdapat pilar besar agar terkesan kokoh. Penggunaan pagar besi horizontal memberikan kesan rapi dan modern sekaligus tetap aman. Terdapat LED di area pagar untuk memberikan kesan hangat di malam hari. Di area carport menggunakan bentuk atap 2 kombinasi transparan dan solid, jadi memberikan kesan mewah dan unik. Di bagian depan terdapat carport yang cukup untuk satu mobil, dengan sisa area taman kecil yang bikin rumah terasa lebih segar. Untuk taman depan, terdapat tanaman palem untuk memberikan tambahan penghijauan, serta ada tanaman kecil di jendela depan. Di bagian depan kamar, terdapat aksen kayu untuk membuat nuansa hangat dan natural. Fasad rumah ini mengusung konsep modern minimalis dengan garis tegas dan komposisi bentuk yang sederhana namun tetap elegan. Desain dibuat tidak terlalu ramai, sehingga tampilannya bersih, rapi, dan tidak cepat membosankan. Secara keseluruhan, kombinasi warna yang digunakan adalah putih dan krem sebagai warna dasar, abu-abu gelap untuk kesan modern dan kokoh, hitam sebagai aksen tegas, serta wood tone untuk menciptakan suasana hangat dan elegan. Untuk model atap, menggunakan atap pelana dengan genteng multi-roof berpasir. Atap dibuat sederhana namun proporsional, sehingga tampilan rumah tetap bersih dan timeless. Untuk buangan air hujan mengalir ke area depan sama belakang ya. Secara struktur, atap pelana seperti ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, sistem pembuangan air hujan menjadi lebih maksimal karena air langsung turun ke dua sisi. Kedua, sirkulasi udara di dalam ruang plafon lebih baik sehingga membantu menjaga suhu ruangan tetap nyaman.
atap belakang terdapat atap transparan untuk menambah sirkulasi cahaya, sama terdapat tempat tandon dan bukaan di area taman belakang. Sekarang kita masuk ke denah rumahnya. Untuk ukuran lahan di 7 kali 14,5 meter dengan luasan 101,5 meter persegi. Untuk luas bangunan di 64 meter persegi, terdapat area carport dengan ukuran lebar 4,5 meter kali 5 meter. Teras depan 1,6 meter kali 0,7 meter, ruang tamu 4 meter kali 2,5 meter, ruang keluarga 4 meter kali 3,6 meter, kamar tidur depan 3 meter kali 3 meter, kamar mandi umum 2 meter kali 1,5 meter, kamar tidur belakang 3 meter kali 3 meter, dapur dan ruang makan 4 meter kali 3,9 meter, dan laundry room 1,5 meter kali 1,9 meter. Zona publik adalah area yang bisa diakses tamu tanpa mengganggu privasi penghuni rumah. Ruangan yang termasuk zona publik, carport, ruang tamu, taman depan, dan area teras. Letaknya di bagian depan rumah, fungsinya untuk menerima tamu. Zona semi-privat adalah area yang masih bisa diakses tamu tertentu, tapi tetap memiliki batas. Ruangan yang termasuk zona semi-privat, ruang keluarga, ruang makan, dan dapur. Pada denah ini, ruang makan berada di bagian tengah menuju belakang dan menyatu dengan dapur, tetapi secara fungsi masih bisa dianggap semi-privat karena biasanya tamu dekat masih bisa masuk ke area ini. Zona privat adalah area yang khusus untuk penghuni rumah dan tidak untuk tamu umum. Ruangan yang termasuk zona privat, kamar tidur 1, kamar tidur 2. Kedua kamar berada di sisi tengah bangunan agar tidak langsung terlihat dari ruang tamu, sehingga privasi tetap terjaga. Zona servis adalah area penunjang aktivitas rumah tangga. Ruangan yang termasuk zona servis, dapur, kamar mandi, area laundry, taman belakang sebagai pencahayaan dan sirkulasi. Zona ini diletakkan di bagian belakang agar aktivitas seperti memasak dan mencuci tidak mengganggu area depan. Kita lanjut ke denah 3D-nya ya. Masuk ke dalam rumah, kita langsung disambut ruang tamu yang menyatu dengan ruang keluarga, tanpa sekat. Konsep open space ini bikin rumah terasa lebih luas dan terang. Di bagian tengah terdapat ruang makan yang terhubung langsung dengan dapur. Layout ini memudahkan aktivitas harian dan cocok untuk keluarga yang sering berkumpul. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur. 1 kamar tidur utama, 1 kamar tidur anak atau tamu. Masing-masing dirancang dengan ukuran yang proporsional dan tetap nyaman. Terdapat 1 kamar mandi yang posisinya strategis, mudah diakses dari seluruh area rumah. Di setiap ruangan kami buat sirkulasi udara dan cahayanya sangat baik. Ruangan terasa sejuk dan di siang hari tanpa harus menghidupkan lampu, ruangan sudah sangat terang. Untuk lantai utama kami menggunakan warna putih dengan motif agar terkesan elegan. Di area dapur menggunakan warna kayu motif coklat dengan kesan lebih hangat. Untuk kusen pintu dan jendela menggunakan kusen aluminium untuk menghemat biaya. Sedangkan pintu utama dan pintu kamar menggunakan kayu jati solid dengan kesan mewah. Pada setiap ruangan, sudah kami desain untuk aksesibilitas dengan baik, agar memudahkan perpindahan ke semua ruangan. Untuk area meja makan, menggunakan meja kotak persegi dengan tujuan memudahkan dalam pergeseran. Di area ruang tamu terdapat 2 sofa dan 1 meja, agar dalam penerimaan tamu terasa lebih lega. Di area ruang keluarga, terdapat 1 sofa besar dengan meja TV unik berwarna hijau, serta terdapat backdrop TV model kayu. Di semua ruangan, kami mengambil warna hitam putih dan coklat agar rumah terasa hangat. Di setiap kamar tidur, terdapat 1 bed queen size, meja belajar atau meja rias, sama 1 lemari besar. Beberapa kelebihan dari desain rumah ini antara lain, 1.
cocok untuk lahan lebar 7 meter. 2. Tata ruang efisien dan fungsional. 3. Ruang keluarga terasa luas. 4. Tampilan modern dan tidak cepat ketinggalan zaman. 5. Cocok untuk pasangan muda maupun keluarga kecil. Desain seperti ini bukan soal besar atau kecilnya rumah, tapi bagaimana ruang diatur dengan benar. Dengan perencanaan yang tepat, rumah sederhana bisa terasa jauh lebih nyaman dan bernilai. Inilah pentingnya desain rumah yang dibuat sesuai kebutuhan penghuni, bukan sekedar ikut tren. Buat kamu yang ingin punya rumah dengan desain seperti ini, tapi disesuaikan dengan kebutuhan dan budget, kamu bisa konsultasi langsung dengan Aba Desain Rumah. Kami melayani desain denah, gambar kerja, 3D eksterior dan interior, RAB, revisi sesuai kebutuhan klien. Kalau kamu suka desain rumah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis di kolom komentar, kamu mau lihat desain rumah ukuran berapa di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Punya lahan terbatas tapi ingin rumah yang nyaman, terang, dan terlihat modern? Di video kali ini, saya akan membahas desain rumah satu lantai dengan konsep modern tropis, lengkap dari tampak, atap, hingga denah detailnya. Video ini cocok banget buat kamu yang sedang merencanakan bangun rumah agar tidak salah konsep dan tidak boncos biaya. Yuk kita bahas satu persatu. Sebelum lanjut ke video, bisa dibantu like, subscribe, dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video lainnya. Rumah ini dirancang sebagai hunian satu lantai dengan ukuran lahan 10 x 15,5 meter menggunakan pendekatan modern tropis, menyesuaikan iklim Indonesia yang panas dan lembab. Fokus utama desain ini adalah kenyamanan ruang, pencahayaan alami maksimal, sirkulasi udara lancar, dan biaya pembangunan yang tetap terkontrol. Secara visual, rumah tampil bersih, tegas, dan tidak berlebihan, sehingga tetap terlihat modern meskipun dibangun di lahan terbatas. Dari tampak depan, kita bisa melihat fasad dengan komposisi warna netral seperti putih, abu-abu, dan hitam. Pemilihan warna ini bertujuan agar rumah terlihat timeless, tidak cepat ketinggalan zaman. Elemen garis horizontal pada pagar dan kanopi memberikan kesan lebar dan rapi. Sangat cocok untuk rumah satu lantai. Area carport dilengkapi kanopi transparan agar cahaya tetap masuk, namun kendaraan tetap terlindungi dari hujan dan panas. Menggunakan atap pelana bertingkat, desain ini sangat efektif untuk iklim tropis. Bentuk atap seperti ini memudahkan air hujan mengalir dan mengurangi risiko bocor. Selain itu, ruang di bawah atap lebih lega, sehingga suhu di dalam rumah tidak cepat panas. Sudut kemiringan atap juga ideal untuk sirkulasi udara panas keluar melalui bagian atas bangunan. Salah satu keunggulan desain ini adalah pencahayaan dan penghawaan alami. Hampir setiap ruang memiliki bukaan jendela, baik menghadap taman, samping, maupun area belakang. Adanya taman kecil di dalam dan belakang rumah berfungsi sebagai sumber udara segar dan cahaya alami. Dengan konsep ini, penggunaan lampu dan AC di siang hari bisa ditekan, sehingga lebih hemat energi. Untuk material, desain ini sengaja menggunakan material yang mudah didapat dan terjangkau. Dinding menggunakan finishing cat warna terang agar ruangan terasa luas dan terang. Lantai memakai keramik atau granit motif netral yang awet dan mudah perawatan. Pada fasad, ditambahkan aksen tekstur batu atau finishing semen expose agar tampilan lebih hidup tanpa biaya mahal. Area carport ini ditempatkan di sisi depan kanan bangunan. Posisi ini dipilih agar akses kendaraan langsung dari jalan masuk ke area parkir tanpa mengganggu sirkulasi pejalan kaki menuju pintu utama. Dari area carport ini, ada akses masuk ke area ruang keluarga. Jadi, penghuni bisa langsung masuk ke rumah tanpa harus melewati area ruang tamu. Konsep tampak depan rumah ini menonjolkan keseimbangan masa bangunan, permainan bidang serta material modern yang hangat untuk menciptakan rumah yang rapi, nyaman, dan tahan lama secara visual.
Di bagian samping kanan kiri atap, menggunakan talang cor dengan dinding penahan untuk jalannya air hujan agar tidak tampias ke rumah tetangga. Di sisi depan kiri rumah, terdapat taman depan yang berfungsi sebagai area hijau dan resapan air, menciptakan kesan rumah yang lebih sejuk dan nyaman. Di area belakang, terdapat area tandon. Di bagian samping, terdapat bukaan atap transparan untuk area jemuran. Di area taman belakang, mendapatkan bukaan besar untuk sirkulasi udara maupun cahaya yang masuk ke dalam rumah. Kita akan membahas tata ruangan dari sebuah rumah satu lantai dengan denah yang tertata rapi, fungsional, dan nyaman untuk aktivitas sehari-hari. Desain ini mengutamakan pemisahan area publik, semi-publik, dan privat agar rumah terasa lebih tertib dan nyaman. Sekarang kita masuk ke denah rumah. Tata ruang dibagi jelas menjadi zona publik, semi-publik, dan privat. Di bagian depan terdapat teras dan ruang tamu. Area ini dibuat terbuka agar sirkulasi udara lancar sejak dari pintu masuk. Masuk ke bagian tengah, terdapat ruang keluarga, ruang makan, dan dapur yang dibuat menyatu tanpa sekat, sehingga rumah terasa lebih luas. Untuk area privat, tersedia beberapa kamar tidur dengan penempatan yang saling berjauhan, sehingga privasi tetap terjaga. Untuk area privat, kamar tidur diletakkan di sisi kiri dan kanan rumah. Terdapat beberapa kamar tidur anak yang berada di sisi kiri, dengan akses yang mudah namun tetap menjaga privasi. Sedangkan kamar tidur utama ditempatkan di sisi kanan belakang rumah, sehingga lebih tenang dan jauh dari area publik. Luas lahan di 155 meter persegi, sedangkan untuk luas bangunannya di 108 meter persegi. Carport depan dengan ukuran 3,5 meter x 6 meter. Teras depan ukuran 3,5 meter x 2 meter. Untuk ruang tamu dengan ukuran 3,5 meter x 3 meter. Dua kamar anak memiliki ukuran 3 meter x 4,5 meter dengan kamar mandi dalam 1,5 meter x 1,5 meter. Ruang keluarga berukuran 3,5 meter x 4 meter. Ruang makan 3,5 meter x 4 meter. Untuk dapur berukuran 3,5 meter x 3,5 meter. Di kamar utama berukuran 3,5 meter x 5,5 meter dengan kamar mandi dalam 1,75 meter x 1,75 meter. Sedangkan untuk kamar mandi dan WC luar berukuran 1,75 meter x 1,5 meter. Di area laundry berukuran 3 meter x 2 meter. Sekarang kita masuk ke denah 3D-nya ya. Kita mulai dari area paling depan rumah. Di sisi kanan terdapat carport dengan ukuran yang cukup untuk satu mobil, dilengkapi dengan akses langsung menuju pintu utama. Sementara di sisi kiri terdapat taman depan yang berfungsi sebagai area resapan air, sekaligus memberi kesan rumah yang lebih sejuk dan ramah secara visual. Pintu utama ditempatkan di tengah, sehingga sirkulasi masuk ke rumah terasa seimbang dan tidak langsung menghadap area privat. Setelah masuk ke dalam rumah, kita langsung disambut oleh ruang tamu. Penempatan ruang tamu di bagian depan ini sangat ideal, karena tamu tidak perlu masuk terlalu jauh ke dalam rumah. Ruang tamu tetap terasa terbuka, namun masih memiliki batas visual yang jelas dengan area keluarga. Berlanjut ke bagian tengah rumah, terdapat ruang keluarga yang menjadi pusat aktivitas penghuni. Ruang ini dibuat menyatu dengan ruang makan, sehingga tercipta kesan luas dan terbuka. Konsep open space seperti ini sangat efektif untuk rumah satu lantai karena memaksimalkan pencahayaan alami dan mempermudah interaksi antar anggota keluarga. Di bagian belakang area ruang makan, terdapat dapur yang ditata sejajar dengan sirkulasi utama rumah. Dapur ini dilengkapi dengan meja bar atau island kecil yang bisa difungsikan sebagai area sarapan, sekaligus pembatas visual antara dapur dan ruang makan. Posisi dapur yang dekat dengan area servis membuat aktivitas memasak menjadi lebih efisien. Secara keseluruhan, tata ruangan pada denah rumah ini sudah sangat ideal.
Zonasi ruang jelas, sirkulasi rapi, dan setiap ruangan memiliki fungsi yang optimal tanpa terasa sempit. Kenapa desain rumah ini dibuat seperti ini? Karena banyak rumah terlihat bagus secara visual, tapi tidak nyaman saat ditinggali. Desain ini menitik beratkan pada fungsi, kenyamanan, dan efisiensi biaya, bukan hanya tampilan. Cocok untuk keluarga muda, pasangan baru, maupun rumah tinggal jangka panjang. Untuk estimasi biaya pembangunan, tentu sangat tergantung lokasi dan spesifikasi material. Namun secara garis besar, dengan spesifikasi standar menengah, biaya bisa disesuaikan agar tetap aman di budget. Dengan perencanaan matang seperti ini, risiko pembengkakan biaya bisa ditekan sejak awal. Itulah pembahasan lengkap desain rumah satu lantai dengan konsep modern tropis. Kalau kamu sedang merencanakan bangun rumah dan ingin desain yang nyaman, fungsional, dan sesuai budget, pastikan perencanaannya matang sejak awal. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tulis di komentar ukuran lahan rumah kamu. Siapa tahu bisa jadi pembahasan di video berikutnya. See you next video. Thanks for watching. Kami dari tim Aba Desain Rumah, desain tepat, rumah nyaman. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Aba Desain Rumah. Di video kali ini, kita akan membahas desain rumah satu lantai dengan konsep modern tropis yang nyaman, fungsional, dan estetik. Mulai dari konsep desain, tata ruang denah, penempatan setiap ruangan, sampai ke material dan kombinasi warna yang digunakan, semua akan kita kupas tuntas di video ini. Buat teman-teman yang sedang merencanakan bangun rumah agar tidak salah konsep dan tidak boncos di biaya, pastikan tonton video ini sampai selesai. Untuk support kami, bisa dibantu dengan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya, biar kami menghadirkan desain-desain terbaik lainnya. Konsep utama dari rumah ini adalah modern tropis, yaitu menggabungkan tampilan modern yang bersih dengan penyesuaian iklim tropis Indonesia. Ciri utama konsep ini bisa kita lihat dari bentuk bangunan yang sederhana dan tegas, bukaan yang cukup untuk cahaya dan udara, overstack atap yang lebar untuk melindungi dari panas dan hujan, material alami seperti kayu dan batu alam untuk memberi kesan hangat. Konsep ini dipilih karena nyaman untuk jangka panjang, tidak mudah ketinggalan zaman, dan cocok untuk lingkungan perumahan maupun kawasan padat. Sekarang kita bahas dari tampak depan rumah. Fasad didesain dengan komposisi yang seimbang antara bidang solid dan bukaan. Pagar menggunakan kombinasi besi dan motif kayu, memberikan kesan modern namun tetap hangat. Di sisi kiri terdapat taman depan kecil, dengan elemen lengkung pada dinding. Ini menjadi focal point fasad agar rumah terlihat unik dan tidak monoton. Area carport berada di sisi kanan, cukup luas untuk satu mobil, dengan lantai pola grid yang rapi dan mudah perawatan. Bentuk atap menggunakan atap limasan modern dengan kemiringan yang aman untuk iklim hujan, sekaligus membuat tampilan rumah lebih proporsional. Untuk material, desain ini menggunakan material yang mudah didapat dan ramah di budget. Beberapa material utama antara lain, dinding finishing cat warna netral, lantai menggunakan keramik motif marmer untuk area dalam, area carport dan teras menggunakan keramik kasar anti-slip, aksen motif kayu pada pintu, pagar, dan elemen fasad, batu alam atau tekstur beton expose pada kolom dan dinding aksen. Material ini dipilih agar tahan lama, mudah perawatan, tetap terlihat elegan meskipun sederhana. Kombinasi warna pada rumah ini didominasi oleh putih dan krem sebagai warna dasar, abu-abu untuk elemen struktur dan atap, warna kayu natural sebagai aksen hangat, hijau dari tanaman sebagai penyeimbang visual. Perpaduan warna ini membuat rumah terlihat bersih, terasa luas, nyaman dipandang dalam jangka panjang, tidak mudah bosan. Rumah ini menggunakan talang cor sebagai sistem pembuangan air hujan. Talang cor dipilih karena lebih kuat, rapi secara visual,
Selain itu, sistem ini membantu melindungi dinding belakang rumah dari rembesan air sehingga bangunan lebih awet dalam jangka panjang. Keberadaan atap bening pada bukaan taman ini membuat rumah terasa lebih hidup. Cahaya matahari yang masuk, dipadukan dengan tanaman hijau, menciptakan suasana tenang dan menyegarkan di tengah rumah. Dengan perencanaan yang tepat sejak tahap desain, fungsi teknis dan nilai estetika bisa berjalan beriringan. Ductcore pada atap carport dirancang dengan kemiringan dan sistem pembuangan air yang tepat, sehingga air hujan dapat mengalir dengan lancar dan tidak menggenang. Atap bening menggunakan material yang aman dan tahan cuaca, seperti polikarbonat, sehingga tetap nyaman meskipun terkena panas dan hujan. Dengan kombinasi ini, area carport menjadi lebih fungsional, terang, dan nyaman digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Area carport menggunakan kombinasi ductcore dan atap bening. Ductcore memberi kesan kokoh dan rapi, sedangkan atap bening membantu pencahayaan alami di siang hari. Hasilnya, carport terasa terang, modern, dan tetap fungsional. Di bagian belakang rumah, terdapat tandon atau toren air yang ditempatkan pada area yang tersembunyi dan tidak mengganggu tampilan fasad utama. Sekarang kita masuk ke denah ya. Untuk ukuran lahan di 12 kali 11 meter dengan luasan lahan 132 meter persegi. Sedangkan untuk luas bangunan di 90 meter persegi. Untuk area carport berukuran 6 kali 5 meter dengan teras 3 kali 2 meter dan ruang tamu 3 kali 2 meter. Terdapat 2 kamar anak dengan ukuran 3 kali 2,5 meter dan ruang keluarga 4 kali 2,5 meter. Di area ruang makan berukuran 3 kali 2,5 meter dengan kamar utama 5,5 meter kali 2,5 meter. Terdapat area dapur 3,5 meter kali 2,5 meter. Ruang musola di ukuran 2 kali 2,5 meter. Terdapat kamar mandi luar berukuran 1,75 meter kali 1,75 meter. Dan area laundry 1,25 meter kali 3,5 meter. Kita mulai dari area publik, yaitu area yang paling sering diakses oleh tamu. Di bagian depan rumah, terdapat teras dan area penerima yang langsung terhubung ke ruang utama rumah. Masuk ke bagian tengah, ini adalah zona semi-privat, yaitu area yang masih bisa diakses bersama, tapi sudah lebih intim dibanding area depan. Di sini terdapat ruang keluarga yang menjadi pusat aktivitas rumah. Posisinya sengaja diletakkan di tengah agar mudah dijangkau dari semua ruang. Ruang keluarga ini menyatu dengan ruang makan, sehingga aktivitas berkumpul, makan bersama, dan bersantai bisa berjalan lebih hangat dan efisien tanpa banyak sekat. Di bagian atas denah, terdapat area dapur dengan layout memanjang. Penempatan dapur dibuat dekat dengan ruang makan agar alur aktivitas lebih praktis. Dapur juga memiliki akses bukaan, sehingga sirkulasi udara tetap terjaga dan area memasak tidak terasa pengap. Selanjutnya kita masuk ke zona privat, yaitu area yang dikhususkan untuk penghuni rumah. Pada denah ini terdapat beberapa kamar tidur yang posisinya mengelilingi area tengah. Penataan seperti ini membuat setiap kamar tetap memiliki privasi, namun jaraknya tetap dekat dengan ruang keluarga. Untuk kamar mandi, posisinya ditempatkan strategis dan mudah diakses dari area tengah tanpa mengganggu privasi kamar tidur. Dengan penempatan seperti ini, kamar mandi tetap fungsional baik untuk penghuni maupun tamu yang berkunjung. Beberapa area hijau dan bukaan di dalam denah ini berfungsi sebagai sumber cahaya dan udara alami. Sirkulasi antar ruang dibuat sederhana dan efisien, sehingga tidak ada area yang terbuang dan rumah tetap terasa lega meskipun berada di lahan terbatas. Kita masuk ke denah 3, Dela. Sekarang kita masuk ke denah rumah. Rumah ini memiliki ukuran lahan memanjang, sehingga penataan ruang dibuat efisien dan mengalir. Begitu masuk dari pintu utama, kita langsung disambut oleh area teras dan ruang tamu yang dibuat terbuka dan terang. Ruang tamu menyatu dengan ruang keluarga,
tanpa sekat masif, sehingga terasa lebih luas. Di tengah rumah terdapat ruang makan yang menjadi pusat aktivitas keluarga. Posisi ini sengaja dipilih agar mudah diakses dari semua ruang, menjadi titik kumpul keluarga. Mendapat pencahayaan alami dari samping, di bagian belakang ruang makan terdapat dapur linier dengan sirkulasi yang rapi dan efisien. Untuk area privat, terdapat 3 kamar tidur terdiri dari kamar utama dan kamar anak. Kamar utama memiliki posisi lebih tenang. Kamar mandi ditempatkan strategis agar mudah diakses tanpa mengganggu privasi. Area servis seperti kamar mandi dan laundry diletakkan di sisi yang tidak mengganggu tampilan utama rumah. Penempatan ruangan pada rumah ini dirancang dengan mempertimbangkan privasi penghuni, sirkulasi udara silang, pencahayaan alami. Area publik berada di depan, area semi publik di tengah, dan area privat di belakang. Dengan pembagian ini, rumah terasa lebih tertata, nyaman, dan tidak saling mengganggu. Bukaan jendela di beberapa sisi memungkinkan udara mengalir dengan baik, sehingga rumah tetap sejuk meskipun tanpa AC seharian. Dengan perencanaan tata ruang seperti ini, rumah tidak hanya nyaman di awal, tetapi juga tetap nyaman digunakan dalam jangka panjang. Desain tidak dibuat asal jadi, melainkan melalui pertimbangan fungsi, kenyamanan, dan kebiasaan penghuninya. Inilah pendekatan desain yang kami terapkan di Aba Desain Rumah agar setiap rumah yang dirancang benar-benar sesuai kebutuhan, bukan sekadar mengikuti tren. Sekarang kita masuk ke tahap kesimpulannya. Desain ini menjadi contoh bagaimana perencanaan yang matang dapat menghasilkan rumah yang nyaman, fungsional, dan tetap estetik. Di Aba Desain Rumah, setiap desain selalu dimulai dari kebutuhan penghuni, kondisi lahan, dan efisiensi biaya, agar rumah yang dibangun benar-benar sesuai harapan. Karena rumah yang baik bukan hanya terlihat indah, tetapi juga bekerja dengan baik untuk penghuninya. Kenapa konsep modern tropis ini dipilih? Karena konsep ini cocok untuk iklim Indonesia, fleksibel untuk berbagai ukuran lahan, estetik namun tetap fungsional, lebih hemat biaya dibanding konsep yang terlalu kompleks, mudah dikembangkan jika suatu saat ingin renovasi. Dengan desain yang matang dari awal, risiko salah bangun dan pemborosan biaya bisa diminimalkan. Jadi, itulah pembahasan lengkap desain ini, mulai dari konsep, tampak depan, denah, hingga material dan warna yang digunakan. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi dan referensi buat teman-teman yang sedang merencanakan membangun rumah. Jika teman-teman ingin konsultasi desain, buat denah sesuai kebutuhan, atau ingin rumah yang estetik tapi tetap sesuai budget, silahkan hubungi Aba Desain Rumah melalui kontak yang ada di deskripsi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten desain rumah menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Aba Desain Rumah. Di video kali ini, kita akan membahas desain rumah satu lantai bergaya modern tropis dengan tampilan fasad yang elegan, tata ruang yang efisien, serta kombinasi warna dan material yang nyaman untuk hunian jangka panjang. Video ini cocok banget buat kamu yang sedang berencana membangun rumah atau ingin mencari inspirasi desain rumah yang fungsional tapi tetap estetik. Jadi pastikan tonton sampai selesai ya. Sebelum lanjut ke video, bisa dibantu like, subscribe, dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video lainnya. Konsep utama dari rumah ini adalah modern tropis minimalis dengan ukuran lahan di 10 x 15 meter. Kenapa modern tropis? Karena desain ini menyesuaikan dengan iklim Indonesia. Sirkulasi udara optimal, bukaan cahaya alami maksimal, tampilan simpel tapi tetap elegan. Rumah ini dirancang agar tidak hanya bagus secara visual, tetapi juga nyaman ditempati sehari-hari, hemat perawatan, dan cocok untuk keluarga kecil hingga menengah. Sekarang kita bahas tampilan fasad depan. Dari depan, rumah ini tampil bersih, tegas, dan modern dengan permainan bidang horizontal dan vertikal yang seimbang.
Atap menggunakan model pelana modern, memberikan kesan rumah tropis yang ringan dan tetap efektif untuk pembuangan air hujan. Bagian pagar menggunakan kombinasi bersih hollow dan plat dengan desain garis horizontal yang memberi kesan lebar dan rapih. Di sisi kiri fasad terdapat elemen roster dan taman kecil yang berfungsi sebagai sumber pencahayaan alami, sirkulasi udara, sekaligus elemen estetika. Carport dirancang cukup luas untuk satu mobil, dengan kanopi datar modern dan pencahayaan tersembunyi yang membuat tampilan rumah tetap elegan di malam hari. Untuk warna eksterior, desain ini menggunakan palet warna netral, yaitu putih, abu-abu, dan aksen warna kayu. Dinding utama menggunakan warna putih untuk memberikan kesan luas dan bersih. Aksen batu alam atau granit abu-abu digunakan pada dinding pagar dan kolom depan, memberikan kesan kokoh dan mewah. Sementara material motif kayu dipakai sebagai aksen agar rumah terasa lebih hangat dan tidak terlalu kaku. Kombinasi warna ini sangat aman, tidak cepat membosankan, dan tetap terlihat modern meski bertahun-tahun kemudian. Desain rumah ini dibuat dengan pertimbangan efisiensi biaya. Bentuk bangunan dibuat sederhana, minim sudut rumit, sehingga lebih hemat struktur, atap, dan finishing tanpa mengurangi kenyamanan maupun estetika. Penempatan bukaan jendela di beberapa sisi rumah membantu menciptakan sirkulasi silang atau cross ventilation sehingga udara di dalam rumah tetap sejuk dan mengurangi ketergantungan pada AC di siang hari. Selain tampilan, desain ini juga memperhatikan konsep rumah sehat dengan pencahayaan alami yang cukup, sirkulasi udara yang baik, serta adanya area hijau yang membantu menurunkan suhu sekitar rumah. Material yang digunakan pada desain ini dipilih berdasarkan daya tahan, kemudahan perawatan, dan tampilan jangka panjang. Penggunaan warna netral dan material alam membuat rumah tetap relevan meski tren desain berubah. Ruang-ruang di dalam rumah ini dirancang dengan proporsi yang seimbang, sehingga menciptakan rasa nyaman secara visual dan psikologis, tidak sempit, tidak berlebihan, dan tetap mudah diatur dengan furnitur. Di bagian samping atap juga terdapat talang dakcor untuk jalannya air hujan, biar tidak tampias ke arah rumah tetangga. Di area belakang terdapat area tandon untuk penyimpanan air. Untuk akses ke tandon air juga mudah. Terdapat penutup atap transparan yang bisa dibuka tutup dengan cara geser, bisa mendapatkan cahaya dan sirkulasi yang bagus. Sekarang, kita masuk ke denah rumah. Secara garis besar, rumah ini dibagi menjadi 3 zona utama. Zona publik, zona semi-privat, dan zona privat. Zona publik berada di bagian depan, terdiri dari teras dan ruang tamu. Zona semi-privat berada di tengah rumah, yang mencakup ruang keluarga, ruang makan, dan dapur. Sedangkan zona privat berada di bagian samping dan belakang, yang terdiri dari kamar tidur dan kamar mandi. Dengan pembagian ini, aktivitas penghuni jadi lebih nyaman dan teratur. Untuk ukuran lahan di 10 x 15 meter, luas bangunan 96 meter persegi, dengan ukuran teras depan 1,5 meter x 3 meter, carport 4 meter x 5 meter, garasi motor 1,5 meter x 2,5 meter, ruang tamu 3 meter x 3 meter, kamar tamu 2,5 meter x 2,5 meter, 2 kamar anak 3 meter x 3 meter, musola 2 meter x 1,75 meter, ruang keluarga 5,5 x 3 meter, dapur dan ruang makan 3 meter x 4,5 meter, kamar utama 4,5 meter x 3 meter, dengan kamar mandi dalam 2,5 meter x 1,5 meter. Sekarang kita masuk ke denah 3D ya. Ruang tamu dirancang menyatu dengan ruang keluarga, tanpa sekat masif, sehingga rumah terasa lebih luas dan lega. Penggunaan bukaan jendela besar membantu pencahayaan alami masuk secara maksimal di siang hari. Interior menggunakan konsep minimalis modern, dengan warna lantai terang yang membuat ruangan terasa bersih dan nyaman.
ruang keluarga menjadi pusat aktivitas rumah, cocok untuk berkumpul, menonton TV, atau sekedar bersantai bersama keluarga. Ruang makan berada di area tengah rumah dan terhubung langsung dengan dapur. Meja makan dirancang untuk 4 orang, cukup ideal untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Dapur menggunakan konsep open kitchen dengan kitchen set berbentuk linier. Material kitchen set menggunakan finishing kayu, top table warna terang yang mudah dibersihkan dan tahan lama. Penempatan dapur seperti ini membuat sirkulasi udara tetap lancar dan aktivitas memasak lebih nyaman. Rumah ini memiliki beberapa kamar tidur yang dirancang dengan ukuran proporsional. Kamar tidur utama dilengkapi bukaan jendela besar, memberikan cahaya alami dan sirkulasi udara yang baik. Kamar mandi menggunakan konsep kering dan basah terpisah dengan material keramik anti licin yang aman dan mudah perawatannya. Tata letak kamar dirancang agar tetap privasi, namun tidak terisolasi dari area utama rumah. Seringkali, rumah terasa panas atau tidak nyaman bukan karena ukurannya kecil, tetapi karena desain yang kurang tepat. Melalui perencanaan desain yang matang sejak awal, kenyamanan rumah bisa dicapai tanpa harus menambah biaya besar. Keunggulan utama dari desain rumah ini adalah tata ruang efisien, pencahayaan dan sirkulasi udara optimal, desain simple tapi elegan, cocok untuk lahan perkotaan. Desain ini juga fleksibel, mudah dikembangkan jika suatu saat ingin renovasi atau penambahan ruang. Dengan desain yang terencana, alur aktivitas penghuni menjadi lebih efisien, ruang tidak terbuang percuma, dan biaya pembangunan bisa lebih terkontrol sejak awal. Dengan konsep dan perencanaan seperti ini, desain rumah bisa membantu mengontrol biaya pembangunan, memaksimalkan fungsi ruang, dan memberikan kenyamanan jangka panjang bagi penghuninya. Inilah pentingnya desain rumah, bukan hanya soal tampilan, tetapi juga tentang fungsi, kenyamanan, dan efisiensi jangka panjang. Semoga gambaran desain rumah ini bisa memberikan sudut pandang baru tentang bagaimana sebuah rumah seharusnya direncanakan. Itulah pembahasan lengkap desain rumah modern tropis satu lantai ini. Kalau kamu tertarik dengan desain seperti ini, atau ingin dibuatkan desain rumah sesuai kebutuhan dan budget, silahkan hubungi Aba Desain Rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berbagi inspirasi desain rumah untuk kalian semua. Atau bisa komen di bawah ya, next mau desain bangunan berapa lantai atau ingin di luasan berapa. Sampai jumpa di video berikutnya.